Hai, selamat malam untuk dosen pengampu saya yaitu Ibu Nur Hamidah Sari Siregar. Selamat malam untuk teman-teman saya semua dan selamat malam untuk penonton yang menonton video saya ini. Sebelum saya memasuki materi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andre Lukas Rubah dengan NIM 6213210005. Kelas saya IKUR B. Program studi saya yaitu ilmu keluargaan. Fakultas saya yaitu ilmu keluargaan. Saya berkuliah di Universitas Negeri Medan, Istanbul 2001 dan nama dosen pengampu saya yaitu Ibu Nur Hamidah Sari Siregar, SKM MKes AIFO. Selanjutnya saya akan membahas materi saya tentang karbohidrat bagi olahraga. Banyak yang bertanya-tanya, karbohidrat itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen yang disebut O. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Kemudian, apa saja klasifikasi karbohidrat secara umum? Secara umum, karbohidrat dapat diklasifikasikan atas yang pertama monosakarida, yang dikenal dengan nama gula dan merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Ada 3 macam monosakarida yang berperan dalam tubuh, yaitu yang pertama glukosa, yang kedua fruktosa, yang ketiga galaktosa. Apa sih glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu? Glukosa yaitu banyak terdapat dalam buah-buahan. Fruktosa yaitu bersama-sama dengan glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu yang menyebabkan rasa manis. Galaktosa yaitu merupakan hasil hidrolisis dari laktosa atau gula susu. Yang kedua, oligosakarida, terdiri dari disakarida, dan tetrasakarida. Kelompok ini termasuk gula yang mengandung sampai 10 molekul gula sederhana. Yang termasuk oligosakarida adalah yang pertama disakarida. Disakarida merupakan gabungan 2 macam monosakarida. Ada 3 macam disakarida, yaitu sukrosa, terdapat dalam sorghum, gula aren, gula tebu, maltosa, sumbernya biji-bijian yang dibuat kecambah, dan laktosa, sumbernya susu. Yang terakhir yaitu trisakarida. Trisakarida sumbernya umbi bit, madu, sedangkan tetrasakarida banyak terdapat pada bit dan kacang polong. Sifat disakarida dan monosakarida adalah larut dalam air, mudah dicerna, dan rasanya manis. Yang ketiga adalah polisakarida, merupakan gabungan gugusan gula sederhana atau monosakarida. Ada yang dapat dicerna seperti tepung atau pati yang disebut amilum, dextrin, glikogen atau karbohidrat hewan dan manusia. Ada yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, hemiselulosa, pektin. Polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak berasa atau tawar. Serat makanan ini penting untuk kelancaran jalannya makanan dalam saluran pencernaan, membentuk volume makanan sehingga memberi rasa kenyang dan membantu memadatkan feces. Kemudian, terus apa sih fungsi karbohidrat itu?
Fungsi karbohidrat dalam tubuh berperan sebagai penghasil energi utama sehingga kebutuhan tubuh akan karbohidrat diperhitungkan akan fungsinya sebagai penghasil energi. Jadi, yang menjadi perhitungan ialah jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh. Energi ini dihasilkan oleh karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam perhitungan kebutuhan energi ini, jumlah kebutuhan energi yang berasal dari protein dan lemak dapat ditentukan secara tegas dengan mengingat 1 gram. Protein menghasilkan 4 kalori dan 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Dengan demikian dapatlah dihitung jumlah kalori yang harus disumbangkan oleh karbohidrat dengan memperhitungkan bahwa 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Selain berfungsi dalam menghasilkan energi, karbohidrat juga sebagai pemberi rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses, dan sebagai penghemat protein. Apa-apa saja sumber dari karbohidrat? Sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati yaitu bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sedangkan sumber dari hewani hampir tidak ada, karena karbohidrat dari hewani berbentuk glikogen, terutama dalam daging dan hati. Setelah hewan disembelih, glikogen mengalami penguraian sehingga di dalam daging karbohidrat menjadi habis. Kemudian bagaimana metabolisme karbohidrat? Setelah melewati dinding usus, karbohidrat atau glukosa dibawa ke dalam aliran darah dan melalui vena porta dialirkan ke hati. Di dalam hati sebagai glukosa diubah menjadi glikogen dan kadar gula darah diusahakan dalam batas-batas konstan 80-110 mg. Karbohidrat yang terdapat dalam aliran darah hanya dalam bentuk glukosa. Jika jumlah karbohidrat yang diserap tubuh melebihi kebutuhan energi tubuh, sebagian daripadanya ditimbun di dalam hati dan otot sebagai glikogen. Penimbunan glikogen di hati hanya bersifat sementara. Kapasitas pembentukan glikogen terbatas sekali. Jika penimbunan dalam bentuk glikogen telah mencapai batasnya, kelebihan karbohidrat diubah menjadi lemak dan ditimbun di dalam jaringan berupa lemak. Jika kekurangan energi, simpanan glikogen digunakan lebih dahulu disusul oleh mobilisasi lemak. Jika dihitung dalam bentuk energi, simpanan energi dalam bentuk lemak jauh melebihi jumlah simpanan dalam bentuk glikogen. Jadi sel-sel yang sangat aktif memerlukan banyak energi. Energi tersebut didapat dari pemecahan glukosa yang ada dalam aliran darah. Kadar glukosa akan ditingkatkan kembali dengan mobilisasi glikogen yang ada di hati. Kalau energi yang diperlukan lebih banyak lagi, timbunan lemak dalam jaringan mulai digunakan. Di dalam jaringan, lemak diubah ke dalam zat antara yang dialirkan ke dalam hati. Di sini zat antara itu dirubah menjadi glikogen, mengisi kembali cadangan glikogen yang telah digunakan untuk menambah kadar glukosa darah. Peristiwa oksidasi karbohidrat atau glukosa di dalam jaringan terjadi secara bertingkat. Pada tingkat-tingkat itu dilepaskan energi. Glukosa dan glikogen diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat merupakan zat antara penting dalam lingkaran yang disebut siklus trikarboksilat atau siklus asam sitrat yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat.
karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O. Sebagian asam pirufat dapat pula diubah menjadi asam laktat. Asam laktat dapat dialirkan keluar dari sel dan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian diteruskan ke dalam hati. Di dalam hati, asam laktat diubah lagi menjadi asam pirufat dan diteruskan menjadi glikogen. Perubahan pirufat melalui asam laktat menjadi glikogen dan dengan demikian menjadi glukosa. Hanya terjadi di dalam hati, tidak terjadi di dalam otot. Metabolisme karbohidrat memerlukan enzim-enzim dan hormon serta ditambah dengan vitamin. Kemudian kita bisa melihat gambar intensitas olahraga dan ambilan glukosa. Kita bisa melihat gambarnya, saya memperbesar dulu. Inilah gambar intensitas olahraga dan ambilan glukosa. Kemudian, bagaimana ketersediaan karbohidrat dan penggunaan karbohidrat selama latihan? Di sini saya akan menjelaskan ketersediaan karbohidrat dan penggunaan selama latihan. Glikogen, otot, dan glukosa darah merupakan karbohidrat penting untuk kontraksi otot waktu latihan. Fungsi otak dan sel darah merah, produksi ATP selama berlangsungnya aktivitas otot. Pada ketersediaan glikogen otot dan glukosa darah, karbohidrat memang bukan satu-satunya sumber energi, namun lebih disukai untuk bahan bakar metabolisme otot pada intensitas latihan melebihi 65% VO2 max. Pada atlet yang melakukan latihan ringan, memungkinkan menggunakan tingkat sumber karbohidrat yang rendah. Tapi bagi atlet yang ingin melakukan latihan dan penampilan yang lebih baik, dukungan bahan bakar yang lebih banyak juga sangat diperlukan. Pemakaian glikogen dalam otot juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan seseorang atlet atau olahragawan lakukan aktivitas aerobik dengan jangka waktu lama di samping anaerobik. Pemakaian glikogen sewaktu latihan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu intensitas dan lamanya latihan, status latihan, diet, lingkungan, dan jenis kelamin. Kemudian ada berbagai faktor yang mempengaruhi simpanan glikogen otot, yaitu jumlah karbohidrat yang dikandung yaitu yang pertama, jumlah karbohidrat 500 sampai 800 gram per hari atau 65-70% dari total energi untuk atlet latihan berat. Yang kedua, luas beratnya penurunan glikogen, yaitu kecepatan simpanan terjadi pada jam-jam pertama masa pemulihan. Yang ketiga, waktu dari asupan karbohidrat, yaitu segera pada tahap pemulihan. Yang keempat, jenis karbohidrat di mana pemberian glukosa dan sukrosa setelah latihan yang lama menghasilkan pemulihan glikogen otot yang sama, sedangkan fruktosa menghasilkan simpanan yang lebih rendah. Sedangkan cadangan glikogen hati sangat dipengaruhi oleh waktu asupan karbohidrat dan jenis karbohidrat. Waktu makan makanan sumber karbohidrat, dianjurkan makan sumber karbohidrat 2-6 jam sebelum latihan. Sedangkan jenis fruktosa lebih maksimal meningkatkan simpanan glikogen hati dibandingkan dengan glukosa. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan simpanan glikogen hati, makanan yang tinggi fruktosa yaitu bus dan jus buah harus termasuk di dalam menu selama masa pemulihan. Kemudian para ahli
Kemudian para ahli olahraga sepakat bahwa peningkatan cadangan glikogen dalam otot dapat meningkatkan prestasi olahraga baik intensitas maupun lamanya. Hasil penelitian ahli yaitu Haggard menemukan bahwa atlet yang diberi diet dengan kadar karbohidrat yang tinggi menghasilkan peningkatan daya guna otot sebesar 25%. Penelitian lain oleh Linhart memperlihatkan bahwa diet yang mengandung karbohidrat tinggi akan terjadi perbedaan daya guna otot 11%, lebih tinggi dari suatu diet dengan kadar lemak tinggi. Penimbunan cadangan glikogen sebelum melakukan kegiatan olahraga sangat penting, terutama bagi atlet olahraga yang bersifat endurance atau ketahanan fisik. Jadi selama istirahat kira-kira 40% karbohidrat diperlukan oleh tubuh bila tubuh melakukan latihan ringan sampai sedang. Karbohidrat yang digunakan meningkat sampai 50% atau lebih lama. Bila latihan lebih intensif lagi, maka kebutuhan karbohidrat akan lebih meningkat lagi. Peningkatan cadangan glikogen otot dapat dilakukan dengan diet tinggi karbohidrat atau karbohidrat loading, pengisian karbohidrat. Adapun tujuan dari karbohidrat loading atau pengisian karbohidrat adalah yang pertama mencegah terjadinya hipoglikemia, yang kedua menenangkan lambung, yang ketiga membentuk cadangan glikogen yang keempat adalah menjaga kecukupan cairan dan elektrolit agar tidak terjadi dehidrasi. Jadi, diet tinggi karbohidrat dapat dilakukan dengan beberapa metode dan beberapa hari sebelum bertanding. Jadi kita bisa melihat metode yang dapat dilakukan berupa yang pertama recommended method dan yang kedua original classic method. Pada recommend method, diet diberikan selama 7 hari sebelum pertandingan berlangsung dengan rincian sebagai berikut. Hari pertama, pengurangan latihan. Di hari kedua, makanan lengkap, karbohidrat sedang, latihan berangsur-angsur dikurangi. Hari ketiga, sama dengan hari kedua. Hari keempat, sama dengan hari kedua. Hari kelima, makanan tinggi karbohidrat, latihan berangsur-angsur dikurangi. Hari keenam, makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau istirahat. Yang ketujuh, makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau istirahat. Hari ke-8, pertandingan. Sedangkan metode original classic method, pengaturan diet dilakukan sebagai berikut. Hari yang pertama, pengurangan latihan. Hari yang kedua, makanan tinggi protein dan rendah karbohidrat, latihan berangsur-angsur dikurangi. Hari ketiga sama dengan hari kedua. Hari keempat sama dengan hari kedua. Hari kelima makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi. Hari keenam makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau istirahat. Hari ketujuh makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau istirahat. Hari ke-8 pertandingan. Jadi, dalam hal konsumsi makanan sumber karbohidrat saat ini telah dikembangkan konsep indeks glikemik atau IG, yaitu suatu tingkatan pangan menurut efeknya terhadap kadar gula darah. Pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan cepat memiliki glikemik tinggi dan sebaliknya. Pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan lambat memiliki glikemik rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bahan makanan yang memiliki glikemik rendah atau kira-kira 2 jam sebelum bertanding dapat menjamin pelepasan glukosa ke aliran darah secara mantap selama pertandingan. Hal ini disebabkan
Makanan dengan glikemik rendah dicerna dengan lambat sehingga penyimpanannya juga lambat. Glukosa ekstra akan tersedia sampai karbohidrat pertandingan karena glikogen otot disimpan secara perlahan. Pengaruh pemberian pangan yang memiliki glikemik berbeda untuk melanjutkan pertandingan olahraga telah diteliti oleh Thomas dan kawan-kawan dalam Rimbawan dan Albiner Siagian menurut ahli, yang kesimpulannya adalah bahwa daya tahan tubuh lebih tinggi pada pemberian lentil atau sejenis kacang polong dan glikemik rendah daripada pemberian kentang dan glukosa yang merupakan pangan yang mempunyai indeks glikemik tinggi. Demikian materi yang saya jelaskan karbohidrat bagi olahraga. Jika ada penyampaian saya yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Dan video ini semoga bermanfaat bagi yang menonton dan bisa sebagai ilmu bagi kita semua setelah membaca materi saya, yaitu tentang karbohidrat bagi olahraga. Setelah itu saya ucapkan terima kasih.